Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilatul Zahra, NIM E2019-1070 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis ada 3. Yang pertama, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi 2 sektor. Yang kedua, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Lalu ada ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa itu ekonomi 2 sektor? Yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari perusahaan dan rumah tangga. Ini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Lalu ada diagram ekonomi 2 sektor. Di sini terdiri dari rumah tangga, produsen, dan konsumen. Di diagram ini menunjukkan hubungan antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Jika dilihat dari skemanya, produsen itu menjual barang atau jasa dan akan mendapatkan imbalan. Lalu pengeluarannya untuk membeli barang-barang produksi, untuk memproduksi barang-barang baru sehingga konsumen bisa memakainya. Lalu selanjutnya kita akan membahas aliran pendapatan. Yang pertama ada sektor perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, di sini seperti tanah, dana, modal, dan lain sebagainya. Lalu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan dijadikan untuk konsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Di sini berarti setelah rumah tangga mendapat uang itu akan digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Lalu yang ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung di instansi-instansi keuangan. Di sini berarti pendapatannya akan diinvestasikan atau ditabung. Contoh, kita telah menjual rumah 1 miliar dan biaya produksi dan konsumsinya hanya berkisar 100 juta. Sisanya itu akan ditabung. Lalu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang sudah ada di instansi-instansi keuangan. Di sini bermaksud ketika butuh dana untuk perusahaan, para pengusaha akan meminjam tabungan-tabungan dari rumah tangga yang ada di instansi keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas hubungan antara pendapatan dan konsumsi. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Ketika rumah tangga belum ada pendapatan, di situ maka rumah tangga akan mengonsumsi. Jika ada pendapatan, maka di situ juga akan ada pengeluaran, di mana jika pendapatan semakin tinggi, maka pengeluaran juga akan semakin tinggi. Lalu kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama ada kecondongan mengkonsumsi marginal, di mana di sini bermaksud adalah kecenderungan konsumsi akan terus bertambah. Dalam rumus ekonominya yaitu MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Delta C yaitu pertambahan konsumsi dan delta YD yaitu pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua ada kecondongan menabung rata-rata. Di sini merupakan perbandingan rata-rata antara tabungan dan disposable income. Lalu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Di sini berarti fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Lalu ada juga fungsi tabungan. Di sini bermaksud yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tabungan konsumsi dengan pendapatan nasional. Kita akan membahas apa itu investasi. Investasi banyak dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi ini merupakan komponen kedua untuk menghitung pengeluaran agregat. Lalu ada pengeluaran investasi. Untuk apa sih pengeluaran investasi itu? Yang pertama untuk pembelian barang modal. Di sini dimaksudkan untuk membeli mesin, untuk membeli peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan produksi di pabrik, seperti alat-alat yang ada di dalam pabrik. Yang kedua ada untuk penggantian barang modal yang telah didepresiasikan. Di sini bermaksud yaitu barang-barang industri yang sudah tidak layak atau sudah mulai rusak, itu digantikan agar
faktor produksi berjalan lancar. Yang ketiga ada untuk pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Jika yang sudah disebutkan itu dikumpulkan, maka itu disebut investasi bruto. Ada lagi investasi neto, yaitu investasi bruto dikurangi depresiasi. Lalu kita akan membahas tentang faktor penentu investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Para investor atau pengusaha yang ingin investor, jika melihat keuntungan yang akan diperoleh tinggi, maka mereka akan berani berinvestasi yang tinggi. Yang kedua ada suku bunga, di mana jika suku bunga tinggi, maka para investor akan menaruh atau menginvestasikan modalnya di bank. Jika suku bunga rendah, maka mereka lebih senang berinvestasi di sektor real. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Di sini, para investor yang melihat pendapatan semakin tinggi atau penjualan semakin tinggi, maka para investor juga akan berani menanamkan modalnya tinggi. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Yang kelima ada tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan. Lalu ada fungsi investasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan pendapatan nasional. Yang pertama ada fungsi investasi otonom. Di sini besarnya investasi tetap tidak terpengaruh oleh pendapatan nasional. Kedua, fungsi investasi terpengaruh. Di sini bermaksud investasi ini terpengaruh oleh pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naik, maka investasi akan juga naik. Kalau pendapatan nasional turun, maka investasi juga akan turun atau kecil. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan negara akan diukur oleh dua faktor. Yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua, yaitu investasi sama dengan tabungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.